Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, teman-teman. Jadi, kembali lagi dengan saya ya, Reza. Kali ini kita akan membahas tentang uh, machine learning lagi. Ya, masih machine learning di mana kita akan membuat aplikasi berbasis web untuk memprediksi seseorang terdampak diabetes atau tidak terdampak diabetes. Namun hal yang kita lakukan di sini ada dua. Yang pertama adalah kita bangun dulu modelnya ya. Kita bangun model, kita lakukan prediksi dengan menggunakan notebook ya. File notebook. Kemudian nanti kita akan implementasikan model tersebut ke bahasa pemrograman Python yang frameworknya adalah Django. Nah, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini ada file satu dataset diabetes yang saya ambil dari sini. Bisa kalian masuk ke situsnya namanya kaggle.com, nanti cari saja yang namanya PIMA Indian Diabetes Database ya, nanti bisa di download ya, teman-teman bisa download ini ya, di sini download. Nah, nanti ada download dataset as zip. Nah ya, gampang sekali cara downloadnya. Nanti kalau sudah download, tinggal diekstrak lalu diletakkan di sesuai keinginan teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah buka terminal kalian ya, atau command prompt ya. Di sini saya menggunakan warp ya. Nah, maksudnya sama saja kayak terminal ya. Sama saja. Oke. Nah, kemudian di sini saya pengen membuat sebuah folder di desktop, jadi cd desktop. Nah, gini ya. Oke, allow, oke ya. Nah, karena saya sudah ada di desktop sekarang, saya langsung make directory ya, make dir ya, make dir, kemudian saya tulis apa? Diabetes ya, diabetes. Oke, jadi di sini sudah ada folder diabetes. Anda bisa klik kanan juga new folder ya kalau mau. Nah, sekarang saya harus masuk ke diabetes dengan perintah cd diabetes seperti ini. Nah, saya menggunakan warp ini lebih memudahkan saya ya untuk lebih cepat dalam mengetikkan perintah-perintah command prompt atau command line. Nah, jadi di sini karena kita sudah ada di dalam diabetes, maka kita ls itu belum ada apa-apa di dalamnya. Kita bisa lihat tidak ada apa-apa juga di dalamnya ya, kosong. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah yang pertama kita bikin dulu Python 3 -m VNV environment untuk membuat file environment-nya dulu. Nah, di sini sekarang dia sebenarnya sudah ada file environment-nya yang ini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, sehingga saya sisa mengaktifkan file tersebut ya dengan perintah source ya. Ini lihat source environment bin activate. Oke, sekarang sudah aktif ya. Sekarang kita sudah aktif, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita mau melihat dulu ya, kira-kira list dari pip-nya apa saja. Oke, di sini pip hanya ada pip ya. Nah, saya belum ada Django. Nah, di sini saya perlu menginstal Django. Ya, jadi caranya adalah pip 3 install Django. Django seperti ini nanti akan diinstal dengan versi terakhir ya 5.15. Sambil kita tunggu teman-teman ya prosesnya. Oke, sekarang sudah terinstall harusnya ya, karena kalau saya pip 3 list di sini, maka kelihatan pasti ada Django di sini dengan versinya. Nah, kalau sudah begini kita sisa bikin project baru ya. Django admin start project. Nah, di sini diabetes namanya. Projectnya diabetes. Ya, boleh seperti ini ya. Django admin start project diabetes. Oke, sekarang saya harusnya sudah ada project namanya diabetes. Nah, sekarang kita masuk ke Visual Studio Code dengan perintah code titik ya. Kalau tidak nanti ambil manual saja ya.
lalu di Visual Studio Code-nya di drag saja. Oke, sekarang kita tunggu akan terbuka Visual Studio Code di sini. Seperti ini, kawan-kawan semuanya ya. Jadi sudah ada satu folder diabetes dan di dalamnya ada diabetes juga. Nah, di sini supaya memudahkan saya ganti saja namanya. Jadinya Django underscore diabetes. Oke ya. Nah, berarti saya harus masuk juga di sini. cd Django underscore apa? Diabetes ya. Diabetes. Seperti ini. Nah, jadi saya sudah ada di sini dalam Django diabetes sama halnya seperti ini. Ya, karena sebentar kita run server. Tapi kalau kita tidak perlu run server, tidak usah juga kita masuk dulu ke sini. Ya. Tapi tidak apa-apa, kita sudah masuk sini dan kita ls. Nah, kita lihat sama ya, diabetes manage, di sini juga diabetes manage.py. Ya, sama ya. Dalam Django diabetes ada dua file ini. Dalam Django diabetes ada dua file ini. Oke. Nah, sekarang kita pertama-tama adalah membuat modelnya dulu. Jadi, buat modelnya, prediksinya, kita klik di sini, klik kanan, new folder, kita kasih nama notebook. Oke, notebook ya. Kemudian nanti di dalam notebook itu kita bikin satu file, namanya model diabetes, atau model underscore diabetes .ipynb, agar kita nanti bentuknya seperti file notebook ya, agar kita bentuknya file notebook. Baik, yang pertama di sini kita select kernelnya dulu. Saya gunakan yang ini 3.1 Python 3 ya. Nanti teman-teman tergantung dari kernelnya yang sudah diinstal Python berapa. Oke, yang pertama yang kita lakukan adalah kita bikin markdown-nya dulu. Ya. Markdown-nya itu adalah yang pertama adalah menentukan library yang kita butuhkan. Oke, nah kita kode di sini. Teman-teman, sorry. Di bawah sini kode ya. Oke, yang pertama adalah kita import dulu numpy as np ya. Kemudian kita import yang namanya pandas spd ya. Kita butuh sklen, yang dimana sklen ini kita butuh yang namanya preprocessing. Kita import standar scalar karena kita akan melakukan standar scalar. Kemudian yang berikutnya masih dari sklen juga kita ambil namanya, karena ada pembagian antara data training dan data testing, jadi kita perlu yang namanya train test split. Kemudian from masih di sklen juga kita butuh yang namanya algoritma yang akan kita butuhkan, yaitu SVM, karena kita akan menggunakan vector mesin ya. Kita akan gunakan algoritma ini SVM. Kemudian from sklen kita akan menghitung akurasi ya. Jadi kita import yang namanya akurasi score. Nah, cukup ini saja teman-teman yang kita butuhkan library-nya, kita jalankan. Nah, ini tidak ada kesalahan. Selanjutnya yang berikutnya adalah markdown. Markdown-nya adalah kita di langkah kedua adalah load the dataset. Load dataset, kita kodenya di sini. Nah, kita load misalnya data sama dengan ya data diabetes saja ya. Diabetes sama dengan pd.read ya. CSV pasti karena filenya kita CSV. Di dalam sini argumennya adalah filenya. Nah, sekarang apakah file diabetes kita sudah masuk sini? Belum masuk ke sini. Jadi kita perlu ngundang atau kita perlu upload diabetes kita ke dalam sini. Nah, jadi caranya adalah kita kembali ke desktop dulu tadi. Di desktop kita itu ada
ini diabetes ya, kita kasih masuk ke dalam sini ya. Kita copy, kita cut aja ya, kita cut di dalam notebook ya, kita cut. Oke, jadi sekarang dia sudah ada di sini bersampingan dengan model kita ya. Nah, sekarang kita berarti sudah gampang sih, tulis saja nama filenya, data diabetes ya, diabetes.csv ya kan. Nah, udah selesai, kita load aja, kita jalankan ya, tidak ada masalah ya, berarti berhasil. Sekarang kita memastikan apakah memang betul sudah masuk data diabetes ini. Kita boleh lihat menggunakan data diabetes.head untuk melihat beberapa baris saja. Nah, ternyata data sudah masuk di sini ya, ini data-datanya dengan outcome-nya, prediksinya, kelasnya, targetnya 1010 ya. Dimana kalau 1 itu adalah terdampak dari diabetes dan 0 itu tidak ya. Oke, kita lanjut lagi di berikutnya. Nah, kalau sudah begini, sekarang kita bisa lihat tuh, lakukan perintah berikutnya, yaitu data diabetes.shape. Untuk apa shape ini? Untuk melihat jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, di sini ada 768 jumlah data dengan kolomnya 9, teman-teman ya. Kolomnya itu yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Nah, sedangkan barisnya itu adalah 768 baris. Oke, nah sekarang kita lakukan yang, kalau kita mau lihat kira-kira ada berapa yang terdampak atau yang terdampak diabetes, berapa banyak orang, berapa banyak data, dan berapa banyak data yang tidak terdampak, itu bisa kita gunakan perintah yang namanya value cons ya, value cons. Jadi caranya adalah data diabetes ya, dalam kurung, nah kita hitung outcome-nya yang kita hitung ya, value count. Nah, seperti ini. Nah, jadi outcome-nya saja yang kita mau lihat. Kita cek, kita jalankan. Nah, ini ada 500 yang tidak terdampak dan ada 268 yang terdampak dari total 768. Oke. Nah, sekarang di sini kita pisahkan antara data sebagai feature name. Feature name itu kan yang ini ya, ini yang inputan ya. Feature name itu adalah inputan-inputan. Ini kan diinput sampai di sini diinput, sehingga ini yang dia dapatkan hasil yang ini dari inputan itu. Sehingga kita perlu memisahkan antara data yang diinput ini dengan hasil dari yang diinputkan. Jadi dari ke-9 ini 8 kita jadikan data data feature name-nya atau inputannya, kita sebut inputan, dan 1 kolom outcome ini disebutnya adalah kelas targetnya atau hasil dari klasifikasinya. Jadi kita harus melakukan yang namanya memisahkan data dan label. Nah, label atau kelas atau target ya. Nah, target itu yang dimana target itu adalah outcome. Nah, jadi kita pisahkan antara data dengan outcome labelnya. Caranya adalah kita bikin saja di sini x data ya sama dengan data diabetes ya. Data diabetes drop, hapus ya, kita hapus kolom ya, kita hapus kolom yang namanya outcome. Nah, jadi kita hapus sendirinya outcome ya, axis sama dengan 1. Jadi kita hapus outcome saja, dan sehingga yang bukan outcome itu menjadi x data. Jadi ada 9 tadi kolom, jadi 8-nya jadi x data.
Nah, kemudian Y data itu sama dengan ya, data diabetes ya, data diabetes nanti yang outcome saja, nah, ya. Jadi nanti si data ini menampung si outcome saja. Nah, jadi ini sebenarnya sudah terpisah nih. Kita jalankan. Oke, tidak ada apa masalah. Kita coba print dulu ya, untuk membuktikan print apa? X data. Nah, kalau kita print X data, perhatikan di sini sudah tidak ada lagi kolom yang namanya outcome. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini terpotong di sini. Intinya hanya 8 kolom saja. Nah, kalau kita kode di sini, kode baru kita tulisnya print Y data, ya, maka nanti di sini ya ini hanya outcome-nya aja sampai 767. Oh, yang di sini kita bisa lihat kali 8 kolom ya. Nah, 8 kolom. Oke, nah jadi hanya nama outcome saja untuk yang Y. Jadi ini sudah terpisah. Jadi kita sudah memisahkan data dan label. Selanjutnya adalah ya, karena kita sudah pisahkan datanya, selanjutnya adalah kita perlu melakukan perintah yang berikutnya ya. Perintah yang berikutnya, apa itu perintah yang berikutnya? Kita standarisasi data. Di sini berarti markdown lagi, standarisasi data. Di bawahnya kode ya, kita lakukan standarisasi data dengan perintah scalar ya. Scalar sama dengan standar scalar. Oke. Kita jalankan. Tuh, tidak ada apa-apa ya. Berarti berhasil. Kemudian nanti scalarnya kita .fit ya. Kita fitnya ke X data. Nah, kita standarisasi nih. Nah, sudah kita standarisasi, kemudian nanti kita buatkan standar apa namanya ya, standardized data ya, standardized data yang sama dengan scalar dot transform ya. Nah, di sini X datanya kita sudah standardized datanya. Kita sudah standardized datanya sehingga nanti kalau kita lihat datanya itu sudah bentuknya standar, sudah standarisasi. Nah, kita lihat dulu hasil standarisasinya seperti apa. Nah, kita print. Nah, sekarang lihat dia diratakan ya. Jadi nilainya itu dari 0 sampai 1 aja distandarisasikan, dikecilkan data-datanya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan standar lagi kepada si pindahkan ya, kita pindahkan standardized data ini ke X data gitu ya, kita pindahkan gitu. Jadi dengan cara adalah X data sama dengan ya ini ya, standardized data ya. Nah, oke, kemudian kita Y-nya, sedangkan Y datanya itu kita ambil outcome-nya, nilainya kan dia tidak perlu distandarisasi karena angkanya hanya ada 1010 ya untuk jawaban ya. Nah, sedangkan yang X-nya perlu distandarisasi. Nah, sehingga tetap tuh jadi data sekarang yang X data yang awalnya isinya adalah berupa angka ini, sekarang isinya harusnya angka-angka yang ini setelah kita lakukan ini. Gitu. Karena kan ini hasil dari standardized
maka hasil dari standardized dimasukkan lagi ke Xdata sehingga Xdata isinya adalah yang ini yang sekarang. Sedangkan yang ini ya tidak perlu diubah gitu ya. Dia tetap mengambil dari outcome seperti itu. Nah, kalau kita lihat jalankan, oke, berhasil, dan sekarang kita pastikan kita print lagi untuk Xdata. Apakah sudah standar? Ya, sudah standar. Bagaimana dengan Y? Kita print Y. Kita print Y data. Harusnya juga dia sudah tampil 1010. Nah, ini untuk isi dari seluruh Xdata masing-masing atributnya. Sedangkan ini isi outcome tidak ada yang berubah, tetap. Sekarang kita sudah berhasil menstandarisasikan data. Selanjutnya adalah kita memisahkan data training dan data testing. Memisahkan data training dan testing. Kode di bawahnya. Oke. Pertama, seperti yang sebenarnya biasa dilakukan ya, extrain, kemudian nanti ada xtest ya, xtest, kemudian ada train, kemudian ada test yang isinya adalah train, test, split, kemudian di dalamnya nanti ada beberapa isinya adalah yang pertama adalah xdata ya, xdata dan ydata. Xdata, ydata, kemudian nanti di sini test size-nya 0,2 artinya 20%. Kemudian di sini kita bisa kasih ini stratify-nya itu bisa kita isi ydata ya, ydata dan koma random state-nya 2. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian coba kita jalankan. Ya. Ini ya prosesnya. Kita kasih lebar seperti ini ya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, aman ya. Kemudian selanjutnya adalah karena kita sudah memisahkan, sekarang kita print dulu. Kita print. Karena kita sudah pisahkan datanya, maka kita coba pastikan apakah benar-benar terpisah. Xdata.save. Nah, ini jumlah data dari Xdata. Kemudian Xtrain ya. Xtrain dot save, oke, koma xtest dot save ya, save. Oke, kita cek ya, xtrain xtest save, kita cek. Ada 768 dengan 8 kolom untuk Xdata dan ada 614 untuk 8 kolom untuk Xtrain. Xtrainnya dan xtest-nya 154 8 kolom, ini 20% daripada ini ya. Jadi ini sudah dibagi dan sudah kita sudah melakukan namanya memisahkan data training dan data testingnya. Nah, selanjutnya teman-teman ya, kita membuat data latih menggunakan algoritma kita gitu. Membuat data latih dengan algoritma pilihan kita, kali ini adalah SPM. Ya, itu dengan cara kode ya. Kita buat di sini classifier saja, classifier sama dengan svm.svc ya. Kemudian di sini nanti
kernel sama dengan linear. Nah, cuman sebaris ini saja untuk membuat algoritmanya. Ya. Nah, oke, sudah selesai. Sebaris itu aja ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita classifier.fit melatih modelnya xtrain dan ytrain. Sudah selesai ya. Nah, sudah selesai, kita sudah latih juga ya. Selanjutnya adalah kita membuat evaluasi model gitu ya. Kita buat evaluasi model dengan cara kita tulis ini membuat ya model evaluasi ya untuk mengukur tingkat akurasi. Nah, sekarang kita coba kode di sini, new code ya. New code di sini kita bikin prediksinya. Kita tulis di sini xtrain ya, xtrain prediction ya, prediction. Sorry di sini agak berisik ya. Classifier dot predict. Nah, predict nanti di dalamnya ini adalah xtrain. Xtrain. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat skornya. Jadi saya bikin satu buah skor sama dengan akurasi skor ya. Kemudian di dalamnya ada xtrain ya. Jadi ini untuk khusus untuk training ya. Xtrain ya. Xtrain prediction ya. Xtrain prediction koma ytrain. Ytrain. Nah, jadi ini maksudnya adalah yang ini ya. Pindahkan ke sini. Oke, kita cek. Berhasil, kita tinggal lakukan print skornya. Print skor. Berapa skornya? 0,78 atau 78%. Hasil dari prediksinya, akurasinya, tingkat akurasinya. Sekarang kalau sudah itu kita lakukan untuk yang data testingnya. Data testing sama saja ya, kita lakukan xtest ya, xtest prediction sama dengan classifier dot predict ya. Berarti di sini apa? Xtest ya. Kemudian nanti di sini skor sama dengan akurasi skor. Di dalamnya ada xtest xtest prediction ya, xtest prediction ytest. Seperti ini ya, sama saja dengan ini ya, hanya ini untuk tes xtestnya ya. Kita coba running. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita coba di sini untuk mencetak print skor. Oke, 0,77 atau 77% untuk prediksi data testingnya. Nah, sekarang kita coba melatih prediksi atau kita buatkan prediksi secara langsung di sini. Kita markdown dulu. Jadi kita membuat prediksi di sini. Membuat prediksi. Baik. Di sini kita bikin inputan sama dengan ya. Nah, kita bisa lihat dari dataset kita di sini. Kita ambil yang ini ya. Nah, 6148 ya. 6148 6,148,7235 ya. 72,35 033,6 033,6 0,627 ya, 0,627
Oke, ini datanya. Kemudian inputan, kita bikin sebuah inputan array, inputan s numpy array. Apa yang akan kita arraykan? Yang kita arraykan adalah inputan tersebut. Nah, kita arraykan dia, kemudian inputan ya, receive sama dengan inputan ya, inputan as numpy array ya, kemudian nanti dot receive di dalamnya 1, minus 1. Nah, setelah itu kita standar dari data sama dengan ya, sama dengan scalar dot transform ya. Oke, ini kita kelihatan ya, transform inputan ya, inputan receive yang ini ya, inputan receive, kemudian kita bisa print standar datanya. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, ini sudah ada. Ini standar datanya. Jadi yang tadi inputan-inputan itu dirubah menjadi standar data seperti ini. 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Data ini ya standar distandarkan seperti ini. Nah, dan sekarang kita mau masuk untuk membuat prediksinya ya, prediksinya. Jadi di sini kita bisa tambah prediction ya, sama dengan classifier kemudian dot predict ya, dot predict kemudian standar data seperti ini. Nah, kemudian lagi kita bisa bikinkan kondisi jika prediction ya, jika prediction ya 0 ini sama dengan 0, maka kita bisa print di sini pasien tidak terdampak diabetes. Oke. Nah, kemudian di sini ada else. Selain itu print pasien terdampak diabetes. Oke, sudah seperti ini. Tinggal kita coba jalankan ulang. Nah, di sini pasien tidak terdampak diabetes. Ya, jawabannya itu ya. Atau terkena atau terdampak ya, bisa disebut seperti itu aja. Jika prediksinya 0 ini, maka sama dengan 0, ya, maka pasien tidak terdampak diabetes, pasien terdampak diabetes. Kita coba jalankan. Pasien tidak terdampak diabetes. Kalau kita lihat di sini, dia 1 ya, terdampak ya. Coba kita jalankan ulang ya dari awal ya. Run all ya. Oke, kita run all, run semuanya. Nah, jawabannya pasien terdampak diabetes, teman-teman. Ya. Hasil prediksi ini itu sama dengan hasil prediksi yang ada di sini. Ini 1. Diabetes CSV 1 ya. Kita jalankan ulang lagi, oke.
Kita jalankan ulang lagi. Pasien terdampak diabetes. Ya. Nah, berarti model kita sebenarnya sudah jadi, dan langkah selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya penyimpanan model kita. Ya, supaya bisa kita lakukan deploy nanti. Jadi di sini saya perlu menambahkan 1 2 folder, namanya adalah simpan model. Simpan model ya. Di sini saya perlu yang namanya from job lib import dump. Kemudian nanti di sini ada function dump, kita ambil di sini classifier, koma lokasi ya, lokasinya. Kemudian simpan model diabetes job lib akan tersimpan di folder tersebut. Oke, kita load dulu. Oke, dan sekarang perhatikan di sini mode simpan data simpan model, harusnya ada model di sini. Nah, ini dia adalah model yang sudah kita simpan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan deploy dengan halaman Jago kita di kelanjutan video berikutnya ya. Jadi lakukan dulu hal ini, kemudian setelah melakukan hal ini kita akan lanjutkan lagi untuk melakukan yang namanya membuatkan aplikasi webnya agar bisa diakses melalui aplikasi berbasis web. Oke, kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.